Framelens Audio Visual. Kerajaan Majapahit adalah suatu kerajaan yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi dan berpusat di Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan ini pernah menguasai sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, dan banyak wilayah lain di Nusantara. Asal-usul kerajaan Majapahit sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290. Namun pada tahun 1293, seorang pemberontak dari Kediri bernama Jayakatwang sudah membunuh Kertanegara. Kertarajasa atau Raden Wijaya, yaitu anak menantu Kertanegara, kemudian bersekutu dengan orang Mongol untuk melawan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang meninggal, ia menyuruh pasukan Mongol untuk kembali dengan cara paksa. Pada tahun 1293 itu pula, Raden Wijaya membangun sebuah kerajaan yang kemudian ia beri nama Majapahit. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293, Raden Wijaya membangun keraton Majapahit pada sekitar daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 1350, kerajaan Majapahit dipindahkan ke daerah Trowulan pada masa Raja Hayam Wuruk. Adapun sumber sejarah Majapahit. Dari sumber sejarah Majapahit dapat disimpulkan menjadi dua sumber, yaitu kitab sastra dan kronik Cina dari kitab sastra. Dari kitab sastra yang pertama, kitab Pararaton menceritakan tentang Raja-Raja Singasari, juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. Yang kedua, Prasasti Butak mengisahkan peristiwa keruntuhan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit. Yang ketiga, kitab Kotara Manawa berisikan tentang aturan hukum di Majapahit. Yang keempat, kitab Negara Kartanagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Dan yang kelima, kitab Usaha Jawa dan lain-lain menjelaskan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Dari kronik Cina, yang pertama, King Yai menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418. Yang kedua, kota dinasti Ming menceritakan tentang struktur dan filsafat Majapahit pada tahun 1368 sampai 1643. Dan yang terakhir, berita Portugis pada tahun 1518 yang menceritakan tentang budaya Majapahit. Adapun raja-raja Majapahit, secara garis besar raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama yang memimpin Majapahit. Bergelar Kertarajasa Jayawardana, ia memimpin Majapahit dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Beliau menikah dengan keempat putri Kertanegara, yaitu Dayah Dewi Tribuwaneswari, Dayah Dewi Narendra Dunita, Dayah Dewi Rasna Paramita, dan Dayah Dewi Gayatri. Langkah Raden Wijaya mengawini putri-putri Kertanegara diduga berlatar belakang politik agar tidak terjadi perebutan kekuasaan. Yang kedua, Jayanegara. Setelah Raden Wijaya meninggal, tahta digantikan oleh Jayanegara pada tahun 1309. Beliau merupakan raja yang lemah sehingga banyak terjadi pemberontakan. Pada saat ini, Gajah Mada memegang jabatan sebagai kepala Bayangkari. Beberapa pemberontakan yang terjadi, yaitu pemberontakan Rongolawi dapat diatasi, pemberontakan Lembu Sora dapat dipadamkan, pemberontakan Nambi dapat diatasi, pemberontakan Putih pada tahun 1319 yang kemudian dapat diatasi berkat
jasa Gajah Mada, dan atas jasanya tersebut Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan. Pada tahun 1321, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Daha. Raja Jayanegara pada tahun 1328 meninggal dunia karena dibunuh Tanca. Gajah Mada turun tangan untuk membunuh Tanca. Pada masa awal ini memang terjadi banyak pergolakan. Yang ketiga, Tribhuwana Tunggadewi. Karena Jayanegara tidak mempunyai putra, tahta seharusnya jatuh ke tangan Jayatri. Karena Jayatri memilih menjadi biksuni, maka Tribhuwana Tunggadewi putrinya ditunjuk sebagai wakil dan diangkat menjadi raja ketiga bergelar Tribhuwana Tunggadewi Jayawitsuniwardani pada tahun 1328. Pada zaman kekuasaannya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Majapahit. Pada saat pelantikannya mengucapkan sebuah sumpah yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ini adalah awal permulaan zaman keemasan Majapahit. Namun pada tahun 1350 Jayatri wafat. Maka Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan wakil ibunya segera turun tahta, menyerahkan tahtanya kepada putranya yaitu Hayam Wuruk. Yang keempat, Hayam Wuruk. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1387, Majapahit mencapai zaman keemasannya. Cita-cita Gajah Mada yang diucapkan lewat Sumpah Palapa yang disebut pula sebagai Wawasan Nusantara II dapat tercapai. Wilayah Majapahit hampir sama dengan wilayah Republik Indonesia, maka Majapahit disebut sebagai Negara Maritim Nasional II. Berikut ini adalah peta kekuasaan Majapahit. Yang kelima, Ratu Kusumawardhani. Kusumawardhani merupakan putri Hayam Wuruk yang kemudian diangkat menjadi raja pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Pada masa pemerintahannya terjadi perang saudara antara Wirabhumi melawan Hikmarawardhana yang disebut Perang Parekrek, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Wirabhumi. Sedangkan raja-raja yang lain tidak terlalu dijelaskan secara detail pada sumber-sumber sejarah Majapahit, karena raja-raja yang lain tidak terlalu penting kedudukannya di kerajaan Majapahit. Raja-raja itu meliputi Dewi Suhita 1429 sampai 1447 Masehi, Bahre Tumapel 1447 sampai 1451 Masehi, Behri Kahuripan 1451 sampai 1453 Masehi, Purwawesesa 1457 sampai 1467 Masehi, dan Pandan Salas 1467 sampai 1478 Masehi. Keruntuhan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu meliputi: yang pertama, faktor politik dalam negeri. Kesatuan Majapahit itu berkat kekuatan Gajah Mada. Tetapi setelah Gajah Mada meninggal, banyak daerah Cina yang otonom tak membayar pajak dan meninggalkan Majapahit. Yang kedua, faktor ekonomi. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 sudah mulai berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Islam. Karena itu, para pengikut Majapahit sudah mulai meninggalkan Majapahit sedikit demi sedikit untuk berpindah ke kerajaan Islam. Faktor agama. Penyebaran Islam di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan yang lebih dulu terpengaruh adalah bandar.
maka Bandar Majapahit beragama Islam. Tetapi Majapahit masih beragama Hindu. Para bandar pun menentang Majapahit dan meninggalkan Majapahit. Yang keempat, faktor perselisihan. Sebelum Majapahit runtuh, terjadi perang saudara, yaitu Perang Parekrek pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirakbumi melawan Wirakmawardhana, yang akhirnya Wirakbumi meninggal dunia. Terjadi pergantian raja yang dipertentangkan pada tahun 1450-an. Peninggalan Majapahit. Ketika Majapahit mengalami keruntuhan, Majapahit meninggalkan beberapa peninggalan. Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang sampai ke kita adalah candi. Candi berasal dari kata Candika Graha atau Candi Graha yang berarti rumah untuk Dewi Candi. Adapun peninggalan candi dari kerajaan Majapahit, yang pertama, Candi Tikus. Terletak di Dukuh Binuk, Desa Temon, Kecamatan Triwulan. Yang kedua, Candi Sukuh. Terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngarjoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yang ketiga, Candi Surawana. Terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pelemah, Kabupaten Kediri. Yang keempat, Candi Brahu. Terletak di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. Yang kelima, Candi Nyinak Jingga. Terletak di Dukuh Unggahan, Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Yang keenam, Candi Rimbi. Terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Yang ketujuh, Candi Kontes. Terletak di Desa Kontes, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Majapahit tidak hanya meninggalkan budaya materi yang berupa candi-candi, tetapi Majapahit juga meninggalkan peninggalan yang berupa karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu meliputi yang pertama, Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Kitab tersebut menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Yang kedua, Para Raton. Menceritakan tentang Raja-Raja Singosari, juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. Yang ketiga, Kitab Sutasoma. Kitab ini ditulis oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma berisikan tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Adapun peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit lainnya, yang pertama, Gapura Wiringin Lawang. Terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura ini terbuat dari bata merah. Bangunan yang tingginya 15,5 meter ini diperkirakan dibangun di abad ke-14 Masehi. Gaya arsitekturnya yang mirip dengan Candi Bentar membuat banyak ahli
yang berspekulasi dan menyebut jika bangunan ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki kediaman Mahapati Gajah Mada. Yang kedua, Gapura Bajang Ratu. Terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Diperkirakan bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit ini dibangun pada abad ke-14 Masehi. Dalam Kitab Negara Kertagama, gapura ini disebutkan berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam sebuah bangunan suci yang memperingati wafatnya Raja Jayanegara.